Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Nama saya Sugiarto dari SMA Negeri 1 Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsinya Jawa Tengah, mengajar mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada saat pandemi melalui pembelajaran terbalik atau flipped classroom berbantuan Google Classroom. Sekali lagi Bapak Ibu, praktik baik yang akan kita bagikan dan kita diskusikan kepada Bapak Ibu berupa pembelajaran berdiferensiasi pada saat pandemi melalui pembelajaran terbalik atau flipped classroom menggunakan media atau berbantuan Google Classroom. Nah, praktik baik ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu pertama, melaksanakan asesmen formatif pra-pembelajaran atau asesmen diagnostik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Tahapan pertama, yaitu melaksanakan asesmen formatif awal pembelajaran. Asesmen tersebut dilakukan pada saat 7 hari sebelum PTMT dilaksanakan. Pada saat itu, guru telah mengupload asesmen formatif pra-pembelajaran ke Google Classroom. Kemudian, guru memberikan instruksi kepada para peserta didik untuk mengerjakan asesmen formatif awal pembelajaran melalui Google Classroom. Bisa dikerjakan pada saat H-7 itu juga, boleh juga dikerjakan pada saat H-6 apabila pada H-7 itu ada para siswa yang belum bisa mengerjakan karena mungkin kesibukan tertentu. Nah, kemudian 5 hari sebelum PTMT dilaksanakan, guru mulai menganalisis hasil asesmen formatif pra-pembelajaran. Jadi intinya pada tahapan ini adalah menggunakan waktu pelaksanaan asesmen formatif awal pembelajaran atau asesmen diagnostik 7 hari sebelum PTMT agar guru memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis dan menyusun rencana pembelajaran sebelum dilaksanakan PTMT pada minggu berikutnya. Ini sekedar contoh tampilan asesmen pra-pembelajaran atau asesmen diagnostik. Setelah asesmen diagnostik atau asesmen formatif pra-pembelajaran dilaksanakan, kemudian guru menganalisis hasilnya. Berdasarkan hasil-hasil itu, guru membuat perencanaan pembelajaran. Jadi, guru menyusun rencana pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif pra-pembelajaran tersebut. Rancangan pembelajaran berupa pembelajaran terbalik berbantuan Google Classroom terdiri atas 2 langkah ya. Yang pertama pembelajaran daring, yang kedua pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring sebelum tatap muka berupa pembelajaran daring asinkronus berbantuan GC. Memberikan diferensiasi konten melalui penyediaan konten dengan berbagai tingkatan, yaitu tingkatan remedial, diperuntukkan bagi anak-anak yang belum lolos tes atau asesmen
diagnostiknya. Kemudian ada juga konten yang berisi tentang pembelajaran dan penugasan untuk anak-anak yang telah lolos asesmen formatif pra pembelajarannya. Ada juga materi yang menengah dan lanjutan, sehingga anak-anak diundang untuk belajar dan dipersilahkan belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Tetapi yang diwajibkan adalah mengikuti pembelajaran pada level normal. Untuk yang menengah dan lanjutan tidak diwajibkan, hanya dipersilahkan bagi anak-anak yang memang memiliki kecepatan belajar yang tinggi. Kemudian, pembelajaran daring ini memberikan diferensiasi cara belajar, yaitu dengan cara adanya penyajian bahan ajar dalam bentuk PDF dan juga video, dan juga referensi untuk membaca buku-buku cetak. Di samping itu juga memberikan diferensiasi konteks. Maksudnya adalah dalam Google Classroom, guru mengupload penugasan, di mana penugasan itu dikerjakan oleh para siswa dengan melihat atau berinteraksi terhadap lingkungan mereka masing-masing. Nah, mengenai pembelajaran tatap mukanya, berupa pembelajaran tatap muka yang terbatas, ya. Kemudian memiliki tujuan melaksanakan pembelajaran kolaboratif, yaitu melalui kegiatan pengelompokan kelas, diskusi dalam kelompok kecil, dan diskusi antar kelompok. Bapak Ibu semuanya, bagaimanakah teknik atau rincian teknis dari pembelajaran daring sebelum tatap muka itu? Jadi, pembelajaran daring tersebut memuat dua hal, yaitu pemberian konten dan penugasan. Nah, pembelajaran daring tersebut dilaksanakan pada H-4 atau 4 hari sebelum dilaksanakannya tatap muka sampai dengan H-1 atau 1 hari sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring ini bersifat asinkronus. Pada Google Classroom-nya, guru mengunggah sumber atau bahan ajar untuk mendukung pembelajaran remedial yang diperuntukkan para peserta didik yang belum lolos asesmen formatif pra pembelajaran. Ada juga materi untuk mendukung pembelajaran tingkat normal, yaitu untuk anak-anak yang telah lolos asesmen formatif pra pembelajaran. Misalnya, menyusun model sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di samping itu juga diunggah sumber ajar atau bahan ajar untuk mendukung pembelajaran tingkat menengah yang isinya optimalisasi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan disertai juga dengan materi yang mendukung pembelajaran tingkat lanjut, yaitu menggunakan GeoGebra. Kepada para siswa, kita mengundang agar mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Yang bisa belajar dengan cepat, bisa belajar dari materi pada tingkat normal, kemudian sampai dengan menengah. Apabila memungkinkan, karena mereka mungkin memiliki kecepatan belajar yang tinggi, bisa belajar sampai pada tingkat lanjut. Jadi, setelah semua materi ataupun sumber ajar tersebut diupload, guru
mengajak atau mengundang siswa untuk belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian mengenai penugasan daring, Bapak Ibu, ada dua jenis penugasan daring, yaitu tugas individual, yang kedua adalah tugas kelompok kontekstual. Jadi, ada dua jenis tugas, yaitu tugas individual dan tugas kelompok. Berikut ini tampilan, isi atau konten, dan penugasan di Google Classroom. Nah, sekarang tibalah saatnya pada pembelajaran tatap muka. Langkah-langkah pembelajaran tatap muka meliputi pertama pembukaan, yang kedua penataan meja. Penataan meja diperlukan untuk melaksanakan kegiatan diskusi kelompok kecil yang terdiri atas 6 orang. Tugas yang didiskusikan sebenarnya adalah penugasan yang telah diberikan di Google Classroom dan harus sudah diupload oleh para siswa pada H-1. Jadi, mendiskusikan tugas yang sebenarnya telah dikerjakan oleh para siswa 1 hari sebelum pertemuan tatap muka. Berikutnya adalah melaksanakan proses diskusi kerja kelompok kecil tersebut. Siswa diarahkan untuk berdiskusi. Kemudian jika telah selesai tugas kelompoknya, guru mengarahkan untuk mengupload kembali hasil kerja kelompok tersebut sebagai bentuk revisi atau perbaikan, yaitu sudah didiskusikan oleh semua anggota kelompok. Jadi tujuannya pada proses diskusi kerja kelompok kecil ini adalah adanya interaksi untuk bisa membahas tugas oleh setiap anggota kelompok kecil tersebut. Setelah proses diskusi kerja kelompok kecil tadi selesai, dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok yang berupa presentasi masing-masing kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Sehingga pada diskusi antar kelompok tersebut terjadi proses bertanya, proses menjelaskan, ada kritik dan saran, ada argumentasi, ada revisi, dan sebagainya. Langkah terakhir pada pembelajaran tatap muka adalah simpulan bersama. Dalam hal ini, guru meluruskan miskonsepsi dan mispersepsi yang mungkin terjadi dengan tujuan dapat memberikan konsep yang benar. Kemudian, bersama-sama antara guru dan murid membuat simpulan secara halus. Bapak Ibu semuanya, pada saat pembukaan, hal-hal di bagian berikut ini merupakan rinciannya. Guru memotivasi siswa agar tetap semangat belajar, baik belajar di rumah maupun di sekolah, dengan cara menyelesaikan semua program dan tugas serta menjaga kesehatan. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan, atau boleh juga peserta didik memberikan usulan berkaitan dengan pembelajaran atau penilaian. Yang ketiga, guru melakukan presensi, kemudian dilanjutkan dengan guru menjelaskan cakupan materi yang akan diberikan. Yang terakhir, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari itu. Setelah pembukaan selesai, guru mengarahkan peserta didik untuk menata meja. Berikut ini adalah
gambar atau foto penataan meja. Penataan meja dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tetap memenuhi aturan protokol kesehatan. Di sini ada 18 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 orang, sehingga seperti tertera pada foto, ada 3 kelompok dengan setiap kelompoknya membentuk meja-meja yang disatukan seperti terlihat pada foto tersebut. Setelah pengaturan meja selesai, guru mengarahkan para siswa untuk melakukan diskusi kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri atas 6 orang. Yang didiskusikan oleh setiap kelompok adalah tugas kelompok kontekstual yang sebenarnya telah dikerjakan para siswa pada saat pembelajaran daring dan telah diupload atau diunggah 1 hari sebelum pelaksanaan tatap muka. Nah, tugas kelompok kontekstual yang didiskusikan pada kelompok kecil itu adalah pemberian tugas kepada para peserta didik untuk menemukan masalah atau permasalahan nyata sehari-hari yang dapat dibuatkan sistem pertidaksamaan linearnya. Kemudian diminta untuk membuatkan sistem pertidaksamaan linearnya. Kemudian terakhir hasilnya diminta untuk diunggah ke Google Classroom. Jadi sebelum anak-anak itu melaksanakan tatap muka, mereka melaksanakan pembelajaran daring dan telah berdiskusi terlebih dahulu menggunakan media daring. Misalnya berdiskusi melalui WA Group, berdiskusi melalui Facebook, dan sebagainya. Dengan demikian, pada waktu masuk ke bagian tatap muka, para siswa sebenarnya telah memiliki jawaban ataupun hasil diskusi. Dan nanti pada waktu tatap muka diperkuat dengan cara melakukan diskusi kelompok kecil. Berikut ini adalah contoh hasil kerja kelompok tugas kontekstual yang telah diupload di Google Classroom. Para peserta didik setelah melihat sekeliling mereka ataupun lingkungan mereka akan memilih konteks dalam penyelesaian tugasnya. Misalnya, kelompok 1 memilih konteks pedagang ramba. Kelompok 2 ternyata memilih konteks tempat parkir dengan menghitung banyaknya sepeda motor dan mobil yang diparkir di suatu tempat parkir, kemudian dibuatkan sistem pertidaksamaan linearnya. Sementara itu kelompok 3 mengambil konteks pedagang kue, yaitu dengan mengamati berapa banyak roti jenis pertama dan roti jenis kedua yang ada pada toko kue, kemudian dibuatkan sistem pertidaksamaan linear 2 variabelnya. Diskusi kelompok kecil dapat terlihat pada foto-foto pada bagian ini, yaitu terlihat peserta didik mendiskusikan tugas kontekstual. Jika para peserta didik telah menyelesaikan tugas kelompok, guru mengarahkan untuk mengupload kembali hasil kerja kelompoknya ke GC dan siap untuk dipresentasikan pada diskusi antar kelompok. Setelah diskusi kelompok kecil selesai, tahap berikutnya adalah diskusi antar kelompok. Presentasi masing-masing kelompok diikuti dengan
tanggapan dari kelompok lainnya, supaya dalam pembelajaran tatap muka ini terjadi proses bertanya, proses menjelaskan, ada kritik dan saran, argumentasi, dan revisi. Kemudian, apabila diskusi antar kelompok telah selesai, dilanjutkan dengan simpulan bersama. Dalam hal ini, guru meluruskan miskonsepsi dan mispersepsi yang mungkin terjadi, kemudian bersama-sama guru dan para peserta didik membuat simpulan secara halus dan rapi. Setelah berdiskusi dengan beberapa teman sejawat, ternyata dapat ditarik suatu simpulan bahwa melalui pembelajaran terbalik atau flip classroom berbantuan GC ini, peserta didik dapat melaksanakan asesmen diagnostik lebih awal, yaitu seminggu sebelum pembelajaran. Yang kedua, guru memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian menganalisis asesmen diagnostik atau asesmen formatif pra-pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik bisa melakukan pembelajaran remedial secara mandiri menggunakan Google Classroom sehingga mengurangi beban pekerjaan Bapak Ibu guru. Yang keempat, peserta didik berkesempatan belajar menggunakan sumber ajar sesuai dengan karakteristik masing-masing. Maksudnya adalah dengan belajar melalui pembelajaran daring sebelum pembelajaran tatap muka, dengan cara guru mengupload terlebih dahulu materi-materi atau penugasan yang bisa mengakomodasi karakteristik anak, maka siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan sesuai dengan lingkungan atau kontekstual sekelilingnya. Yang kelima, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Yang keenam, peserta didik memiliki waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan teman dan guru lebih banyak. Maksudnya adalah ketika dalam hal mempelajari materi dan konsep-konsep penting telah dilaksanakan pada saat pembelajaran daring yang dilaksanakan sebelum pembelajaran tatap muka, maka pada saat pembelajaran tatap muka bisa lebih fokus pada interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Lain halnya apabila materi masih diterangkan pada saat pembelajaran tatap muka, maka waktu untuk interaksi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru bisa saja hanya sangat sedikit karena waktunya habis untuk mempelajari konsep demi konsep. Bapak Ibu semuanya, akhirnya tibalah saatnya untuk refleksi sejenak. Dalam artian, harapan semoga tayangan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik, khususnya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saran serta penyempurnaan dari pemirsa sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahap berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu semuanya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita, khususnya pada dunia pendidikan. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.